Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prilia Wulandari. Saya dari kelas RD Pendidikan Ekonomi dengan NPM 202414500224 Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran pendidikan dan pandangannya. Disimak sampai selesai ya videonya. Aliran-aliran pendidikan dan pandangannya. Di sini, yang pertama itu ada aliran nativisme oleh Arthur Schopenhauer pada tahun 1788 sampai 1869. Nativisme berasal dari bahasa Latin, yaitu kata nativis yang artinya terlahir. Tokoh utama aliran ini seorang filosofis Jerman. Dan aliran ini berpendapat bahwa perkembangan manusia itu telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa manusia sejak lahir. Dan pembawaan yang telah terdapat pada waktu lahir, itulah yang menentukan hasil perkembangannya. Maka dari itu, manusia akan berkembang dengan pembawaan baik atau pembawaan yang buruk yang dibawanya dari sejak lahir. Dalam ilmu pendidikan, pandangan seperti ini bisa kita sebut sebagai pesimistis pedagogis, yang artinya pendidikan yang tidak sesuai dengan bakat dan pembawaan anak didik tidak akan berguna untuk perkembangan anak itu sendiri. Dan bagi nativisme, lingkungan-lingkungan sekitar tidak mempengaruhi perkembangan kepada si anak, karena penganut aliran ini menyatakan bahwa kalau anak mempunyai pembawaan jahat, maka dia akan menjadi jahat. Dan sebaliknya, kalaupun anak mempunyai pembawaan yang baik, maka dia akan baik. Adapun contoh aliran nativisme, ini salah satunya ada seorang pemuda sekolah menengah mempunyai bakat musik. Walaupun orang tuanya sering menasehati atau bahkan memarahinya supaya dia mau belajar, tapi pikiran dan perasaannya si pemuda ini tetap tertuju pada musik. Dan dia akan tetap menjadi pemusik itu yang akan berbakat. Di sini juga ada contoh lagi, itu pun sama pengertian sama-sama yang atas. Yang kedua itu ada aliran empirisme oleh John Locke pada tahun 1632 sampai 1704. Nama asli aliran ini adalah The School of British Empirism atau aliran empirisme Inggris. Nah, kata empirisme ini berasal dari bahasa Latin, yaitu empiri, yang artinya itu pengalaman. Aliran empirisme ini sangat mansur adalah tabula rasa, yang dimana ini adalah sebuah bahasa istilah itu yang berarti buku tulis yang kosong atau lembaran kosong. Nah, tabula rasa ini menekankan arti penting pengalaman, lingkungan, dan pendidikan dalam arti perkembangan manusia semata-mata bergantung pada lingkungan dan pengalaman pendidikannya. Sedangkan bakat dan pembawaannya sejak lahir dianggap tidak ada pengaruhnya. Nah, aliran empirisme ini sangat berlawanan banget dengan aliran nativisme dan naturalisme, karena berpendapat bahwa dalam perkembangan anak menjadi manusia dewasa itu sama sekali ditentukan oleh lingkungannya atau oleh pendidikan dan pengalaman yang diterimanya oleh sejak kecil. Karena itu, pendidikan memegang peranan yang sangat amat penting. Sebab dengan pendidikan ini dapat menyediakan lingkungan pendidikan kepada anak dan akan diterima oleh anak sebagai pengalaman-pengalaman. Di sini ada menurut John Locke itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pendidikan. Ada pendidikan harus diberikan sejak awal mungkin. Terus juga ada pembiasaan dan latihan lebih penting daripada peraturan, perintah, ataupun nasihat. Terus selanjutnya ada anak dididik harus diamati dari dekat untuk melihat. Apa sih yang harus diamati dari dekat itu? Yang pertama, ada apa yang paling tepat bagi anak itu sesuai dengan umurnya atau pada tingkat perkembangannya. Yang kedua, ada hasrat-hasrat yang sangat kuat. Yang ketiga, ada kecenderungan mengikuti orang tua tanpa merusak semangat anak tersebut.
Yang keempat, anak harus dianggap sebagai makhluk rasional karena dalam hal ini anak harus diberikan alasan tentang hal yang dituntut darinya. Yang kelima itu ada pelajaran di sekolah jangan sampai menjadi beban bagi si anak tersebut. Namun, hendaknya menyenangkan dan merupakan suasana bermain yang terbuka seluas mungkin bagi si anak. Nah, ini ada aliran ketiga yaitu aliran naturalisme oleh J.J. Rousseau pada tahun 1712 sampai 1778. Aliran naturalisme ini berasal dari kata natur, yang artinya alam, atau yang dibawanya sejak lahir. Ajaran dalam teori ini mengatakan bahwa anak sejak lahir sudah memiliki pembawaan sendiri, baik bakat minat, kemampuan, sifat, tingkah laku, atau watak, dan lainnya. Maka dari itu, pendidikan yang terakhir ini sangatlah berpengaruh baik terhadap perkembangan si anak. Dan bagaimana hasil perkembangannya kemudian sangat ditentukan oleh pendidikan yang diterimanya atau yang mempengaruhi dirinya. Pada aliran ini, J.J. Rousseau mengatakan semua anak adalah baik pada waktu baru datang dari Sang Pencipta, tetapi semua dirusak di tangan manusia. Oleh karena itu, sebagai pendidik, Rousseau mengajukan pendidikan alam, yang berarti anak hendaklah dibiarkan tumbuh dan berkembang sendiri menurut alamnya. Manusia, masyarakat, jangan banyak mencampurinya. Rousseau juga berpendapat bahwa pendidikan yang diberikan orang dewasa malahan dapat merusak pembawaan anak yang baik itu. Dan aliran ini juga bisa disebut sebagai kata negativisme. Yang terakhir ada aliran konvergensi oleh William Stern pada tahun 1871 sampai 1939. Apa sih aliran konvergensi itu? Nah, aliran konvergensi ini merupakan gabungan dari aliran-aliran yang di atas. Aliran ini menggabungkan pentingnya hereditas dengan lingkungan sebagai faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia. Tidak hanya berpegang pada pembawaan, tetapi juga faktor yang sangat penting yang mempunyai andil lebih besar dalam menentukan masa depan seseorang. Aliran konvergensi ini mengatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia itu adalah tergantung pada dua faktor. Yang pertama ada faktor bakat atau pembawaan dan faktor lingkungan, pengalaman ataupun pendidikan. Pada bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai untuk perkembangan bakat itu. Sebaliknya, lingkungan yang baik dapat menghasilkan perkembangan anak yang optimal kalau memang pada diri si anak ini tidak terdapat bakat yang diperlukan untuk pengembang itu. Nah, menurut William Stern, seorang ahli pendidikan bangsa Jerman dan sebagai pelopor aliran ini mengatakan, kemungkinan-kemungkinan yang dibawa lahir itu adalah petunjuk-petunjuk nasib depan dengan ruangan permainan. Nah, dalam ruangan permainan itulah letaknya pendidikan, dalam arti seluas-luasnya. Tenaga-tenaga dari luar dapat menolong, tetapi bukanlah ia yang menyebabkan pertumbuhan itu. Karena ini datangnya dari dalam yang mengandung dasar keaktifan dan tenaga pendorong. Jadi, menurut William, seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun buruk. Ada juga menurut teori konvergensi itu ada pendidikan mungkin untuk dilaksanakan. Dan pendidikan diartikan sebagai pertolongan yang diberikan lingkungan kepada anak didik untuk mengembangkan potensi yang baik dan mencegah berkembangnya potensi yang kurang baik. Yang selanjutnya itu ada yang membatasi hasil pendidikan adalah pembawaan dan lingkungan. Dari ketiga teori tersebut, jelaslah bahwa semua yang berkembang dalam diri suatu individu ditentukan oleh pembawaan dan juga oleh lingkungannya. Jadi, seorang anak dapat berkata-kata juga dipengaruhi oleh dua faktor, yang itu pembawaan dan lingkungan. Sekian penjelasan dari saya, dan adapun kesimpulan dan pandangan yang saya dapat itu adalah pendidikan merupakan hal yang terpenting bagi setiap individu untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan. Selain itu, memberikan pengetahuan dan keterampilan, pendidikan juga membantu dalam pembangunan karakter, peningkatan kesempatan kerja, pemberdayaan individu.
Dan pendidikan juga dimulai dari kita sejak masih kecil sampai saat ini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.